Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang komponen elektronika. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang komponen apa? Ada yang masih ingat? Kemarin? Ya mas. Resistor, Pak. Resistor, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang resistor. Mungkin ada yang masih ingat resistor itu apa? Komponen apa itu? Resistor itu apa? Menghambat arus listrik. Betul sekali. Komponen resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dan juga untuk melindungi komponen elektronika lainnya. Karena apa? Karena setiap komponen elektronika itu memiliki batas maksimal arus yang dapat diterima. Kalau kelebihan apa? Efeknya adalah bisa meledak seperti itu. Oke, untuk jenis resistor yang kemarin kita bahas, mungkin ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Resistor apa saja? Jenis-jenis resistor kemarin apa saja? Ada resistor tetap. Apa mas resistor tetap itu? Resistor yang ditentukan saat pembuatan tetap stabil selama penggunaan normal. Betul sekali. Resistor tetap itu kemarin resistor yang memiliki hambatan tetap yang dari pabrikan sudah di setting sesuai dengan hambatan pabrikan. Tidak bisa kita tidak bisa kita ubah atau kita sesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Selanjutnya ada lagi apa? Ada 3 loh kemarin. Ada resistor variabel. Apa mas itu resistor variabel? Resistor Komponen elektronika yang resistor variabel adalah komponen elektronika yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Betul sekali. Resistor variabel adalah komponen elektronika yang bisa kita rubah nilai resistansinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita inginnya seberapa, maka bisa kita setting sesuai keinginan kita atau yang kita butuhkan seperti itu. Terus ada lagi yang ketiga. Apa lagi mas? Yang terakhir, ada 3 jenis kemarin. Resistor khusus. Apa resistor khusus itu? Ya, apa mas? Resistor khusus adalah komponen yang nilai hambatannya berubah berdasarkan kondisi lingkungan seperti cahaya atau suhu, Pak. Nah, betul sekali. Resistor khusus adalah komponen elektronika, merupakan resistor yang dapat berubah ketika ada perubahan suhu ataupun cahaya. Ya, jadi resistansinya dapat berubah secara otomatis ketika mendapatkan sensor atau apa ya mas, ibaratnya sinyal dari cahaya maupun suhu seperti itu. Oke, pada hari ini kita masuk ke cara penghitungan nilai resistor, nilai resistansi pada sebuah resistor tetap. Kenapa perlu kita hitung? Karena dari pabrikan sudah ditetapkan nilainya mas. Nah, untuk mengetahuinya kita harus melakukan penghitungan. Tandanya apa? Di resistor itu ada namanya gelang warna, mas. Banyak gelang warna yang itu menunjukkan nilai dari resistornya. Nah, di samping ini ada sebuah animasi cara penghitungan resistornya. Silakan panjenengan simak, mungkin panjenengan bisa menyimpulkan dari animasi ini. Silahkan disimak.
Oke. Ada yang mengerti maksud dari animasi itu tadi? Belum ya? Oke. Langkah pertama untuk menentukan nilai dari resistor. Kita baca gelang warna dari sebelah kiri, Mas. Nah, ini. Contoh di sini warnanya apa, Mas? Coklat. Kita lihat dalam tabel coklat bernilai berapa? Ini kan pita ke-1. Kita lihat pita ke-1 warna coklat. Nilainya 1. Kita tulis 1 di sini. Kita lihat gelang nomor 2. Warnanya adalah apa? Hitam. Karena pita kedua kita lihat tabel pita kedua warna hitam. Nilainya berapa? 0. Pita ketiga warnanya merah. Kita lihat kolom pita ketiga warna merah. Nilainya berapa, Mas? 10 pangkat 2. Selanjutnya yang terakhir. Warnanya apa, Mas? Emas. Kita lihat kolom pita keempat warna emas. Nilainya berapa? 5%. Nah, cara menentukannya yang pertama, karena ini 4 gelang, caranya pita ke-1 dan pita kedua itu angkanya kita gabung, Mas. Kita gabung. Tadi coklat hasilnya 1, hitam itu 0, maka kita gabung jadi 1. Hasilnya 10. Nah, pita ketiga ini menunjukkan pengali, Mas. Jadi bukan nilai utamanya lagi, tapi pengali atau gampangannya itu jumlah nolnya, Mas. Jumlah nolnya. Nah, warna merah tadi hasilnya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 bisa kita tulis atau bisa kita sebutkan dengan kali 100. Kenapa kali 100? Dan ini nolnya 2 karena pangkatnya 2. Atau 10 kali 10 jadinya 100. Seperti itu. Yang terakhir, ini bukan apa namanya, Mas, pengali lagi. Pita keempat ini adalah nilai toleransi. Nilai toleransi itu apa? Itu resistor dari pabrikan walaupun sudah apa, Mas, ditentukan nilai resistansinya, tetapi dia memiliki range, bisa naik apa namanya, Mas, resistansinya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, ditentukan dari sini persen toleransinya. Nah, tadi dapat 10 dikali 100, dapatnya 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Toleransinya 5%. Nah, toleransi ini bisa, ini ibaratkan 1000, 5%-nya dari 1000 bisa turun, bisa naik. Jadi dari pabrikan tidak 1000 pas, itu tidak, pasti ada toleransinya naik turun. Nah, sama halnya ini tadi kan, Mas, perak pun sama, ada 10%. Nanti toleransinya bisa naik bisa turun sekitar 10% dari hasil nilainya ini. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya, Pak. Iya, Mas. Dalam video animasi perhitungan nilai resistor tadi mendapatkan hasil 5.600. Tapi kok di hasil akhir menjadi 560 ya, Pak? Oke. Kembali lagi kita lihat pada animasi. Tadi mendapatkan hasil pembacaannya 560.000. Kenapa hasil akhirnya 560? Nah, kilo. Bedanya terletak di satuan, Mas. Nah, jadi kenapa bisa jadi 560? Karena nilai satuannya ohm dan kilo ohm itu berbeda. Jadi 1 kilo ohm itu sama nilainya dengan 1000 ohm. Jadi ketika kita mendapatkan 560.000 ohm, ketika kita rubah menjadi satuannya menjadi kilo ohm, maka hasil tersebut kita bagi 1000, maka mendapatkan hasil 560 kilo ohm. Seperti itu. Mungkin jelas, Mas? Mungkin ada yang mungkin belum jelas lagi. Ada? Sudah, nggih? Sudah.
Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada? Pak, Ya Mas, ada yang ditanyakan? Apa? resistor ada yang memiliki gelang 4 warna dan 5 warna. Ya. Untuk cara pembacaannya apakah sama atau berbeda, Pak? Oke Mas, tadi resistor gelang 4 sama 5 ya? Bedanya apa dan cara pembacaannya apakah berbeda? Tidak jauh berbeda. Nah di sini ada 4 pita. Selanjutnya saya tampilkan, nah 5 pita atau 5 gelang. Cara pembacaannya sama Mas, hanya ada penambahan gelang ketiganya ini. Gelang ketiga tadi toleransi, ini digeser. Jadi nilai utamanya itu ditambahi Mas. Tadi 4 gelang itu hanya gelang 1 dan gelang 2 yang menjadi nilai utamanya. Tapi kalau dalam gelang 5 gelang itu gelang 1, 2, 3 menjadi nilai utamanya. Contoh di sini. Ada gelang warna coklat, hitam, kuning, merah, emas. Gelang pertama coklat, nilainya 1, kita tulis 1, kedua hitam, hasilnya 0. Yang ketiga adalah kuning. Ya, kuning nilainya 4. Ini kita gabungkan menjadi 1 Mas. Jadi kalau tadi hanya 2, ini hanya kalau sekarang 3. Jadi 104. Seperti itu. Kalau 2 gelang di belakangnya itu sama. Jadi gelang kedua paling akhir itu nilai dari pengalinya. Yang paling akhir itu adalah nilai toleransinya. Seperti itu. Gitu Mas, mungkin ada yang belum jelas atau mungkin sudah? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas nggih? Oke. Selanjutnya kalau semua sudah